Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo raya dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas WIRSAK yang mata kuliah jaringan multimedia. Perkenalkan, nama saya Ibtu Aditya Pradana dengan NIM 2208561124. Berikut isi presentasi saya. Isi presentasi tentang WIRSAK saya. Yang pertama itu ada apa itu WIRSAK. Yang kedua ada sejarah WIRSAK. Yang ketiga ada tujuan WIRSAK, tujuan terbentuknya WIRSAK. Keempat, fungsi dari WIRSAK tersebut. Yang kelima, penggunaan WIRSAK. Yang kelima, kelebihan WIRSAK. Yang ketujuh, kekurangan WIRSAK. Ke-8 itu ada saran, dan ke-9 ada kesimpulan. Yang pertama, apa itu WIRSAK? WIRSAK merupakan perangkat lunak open space yang berfungsi untuk menganalisis serta memonitoring lalu lintas jaringan komputer. Melalui WIRSAK, pengguna dapat mengamati berbagai data yang melintas jaringan, termasuk paket data, protokol komunikasi, alamat IP, dan beragam informasi lainnya secara rinci. Sejarah WIRSAK. WIRSAK awalnya dikembangkan pada tahun 1998 oleh Gerard Combs dengan nama Ethereum. Alat ini dibuat untuk memberikan solusi open source dalam menganalisis lalu lintas jaringan. Pada tahun 2006, karena masalah mereka dengan nama, diganti menjadi WIRSAK. Sejak itu, WIRSAK berkembang menjadi salah satu alat analisis jaringan paling populer digunakan secara luas di profesional IT, pengembangan, dan penelitian keamanan di seluruh dunia. WIRSAK mendukung ribuan protokol jaringan dan terus diperbaharui oleh komunitas open source. Tujuan WIRSAK. WIRSAK digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara mendalam, sehingga memudahkan pengguna memahami pergerakan dalam jaringan. Sebagai alat troubleshooting, WIRSAK sangat berguna untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan seperti koneksi yang lambat, kehilangan paket data, atau kegagalan komunikasi antar perangkat. Selain itu, WIRSAK juga menjadi sarana pembelajaran dan efektif bagi mahasiswa dan profesional jaringan untuk mempelajari cara kerja berbagai protokol jaringan seperti TCP, HTTP, DNS, dan lainnya. WIRSAK mendukung verifikasi data secara real time, membuat dalam proses analisis dan melatih di bidang jaringan komputer. Fungsi WIRSAK. Dalam ranah keamanan jaringan, WIRSAK berperan penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, serangan cyber, serta mengevaluasi keamanan transmisi data. Alat ini juga sering digunakan untuk melakukan audit jaringan guna memastikan bahwa data sensitif tidak ditransmisikan tanpa perlindungan enkripsi. Bagi para pengembang perangkat lunak, WIRSAK sangat membantu dalam menganalisis interaksi aplikasi dengan server, mendukung proses debugging, serta pengujian aplikasi berbasis jaringan. Secara keseluruhan, WIRSAK mempermudah proses pemantauan, perawatan, dan pengamanan sistem jaringan, menjadikannya alat penting dalam infrastruktur TI modern, terutama dalam mendukung praktik keamanan cyber yang proaktif.
Contoh penggunaan WireShark. Seorang teknisi jaringan memanfaatkan WireShark untuk merekam lalu lintas data saat mengakses sebuah situs web. Dengan menerapkan filter pada protokol HTTP, ia bisa menelusuri secara rinci permintaan dan respon dari server, termasuk informasi dalam header HTTP dan data yang ditransmisikan. Proses ini membantu dalam menganalisis performa koneksi serta memastikan komunikasi berjalan sesuai standar. Kelebihan WireShark. Kelebihan WireShark di sini ada 3. Yang pertama itu gratis dan open space. WireShark dapat digunakan secara gratis tanpa batasan dan kode sumbernya terbuka untuk dimodifikasi. Yang kedua itu ada mendukung ribuan protokol. WireShark mampu menganalisis lebih dari 2000 protokol jaringan seperti TCP, HTTP, FTP, dan DNS. Yang ketiga itu ada penangkapan real time. WireShark dapat menangkap lalu lintas jaringan secara langsung atau menganalisis file tertangkap TCPAN sebelumnya. Lalu di sini ada kekurangan WireShark. Di sini kekurangan WireShark ada 1, 2, 3. Di sini kekurangan WireShark ada 3. Yang pertama itu tampilan data yang kompleks. Bagi pemula, hasil tangkapan WireShark bisa ditampakkan membingungkan karena menampilkan ribuan paket dengan rincian teknis yang sangat mendalam. Yang kedua itu ada tidak bisa menangkap lalu lintas di semua kondisi. Contohnya itu pada jaringan yang menggunakan switch bukan hub, WireShark tidak dapat secara otomatis menangkap saluran lalu lintas kecuali dengan penggunaan teknik tambahan seperti port mirroring atau mode monitor pada Wi-Fi. Yang ketiga itu ada terbatas dalam mendeskripsikan lalu lintas. Jika ada identifikasi, misalnya HTTPS atau VPN, WireShark hanya dapat menampilkan isi paket jika memiliki kunci enskripsi yang sesuai. Tanpa kunci tersebut, data akan tetap terenskripsi dan tidak dapat dibaca. Lalu ada sedikit saran. WireShark bisa meningkatkan antarmuka pengguna dengan menambahkan mode pemula yang lebih sederhana, panduan langkah demi langkah, dan tutorial interaktif untuk membantu pengguna baru. Selain itu, memberikan opsi kustomisasi tampilan dan tema yang dapat disesuaikan dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Baik, selanjutnya kesimpulan. WireShark merupakan alat analisis jaringan yang canggih dan multifungsi, digunakan untuk memonitor, menganalisis, dan menyelesaikan masalah pada lalu lintas jaringan komputer. Dengan kemampuannya untuk menangkap dan menampilkan data jaringan secara langsung, WireShark memungkinkan pengguna untuk memeriksa berbagai protokol dan keaktifan jaringan secara mendetail. Alat ini sangat bermanfaat untuk pemecah masalah, pembelajaran jaringan, deteksi ancaman, dan audit keamanan.
Walaupun memiliki banyak keunggulan seperti dukungan untuk berbagai protokol dan filter yang efektif, Websack juga memiliki beberapa kekurangan, terutama bagi pemula yang baru memulai mempelajari analisis jaringan. Namun, dengan pemahaman yang tepat, Websack jadi alat yang sangat berguna bagi profesi TI. Pengembangan dan penelitian keamanan dalam memilih performa dan keamanan jaringan. Sekian presentasi Websack dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf sebelumnya untuk mendemokan menjalankan Websack ini saya masih belum paham. Mohon pengertiannya. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Daya dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.